dong. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. tombol merah di pojok kanan bawah. Ya. Perkenalkan, nama saya Arif Madan, NPM 20 112 111 029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Saputra, NPM 20048. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Berkeplana dengan NPM 20 112 111 040. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Dewi Marani dengan NPM 20 112 11013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dengan NPM 20 10 01 211 038. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Lewinsky Suryawinata dengan NPM 20 100 12 11 1047. Korupsi di Indonesia terus saja berkembang dan tumbuh di negara kita. Apakah ada yang salah dengan negara kita? Atau sistem kita yang salah, terlalu lemah terhadap tindak pidana korupsi tersebut? Koruptor berkembang biak di negara kita. Kita sebagai kaum milenial, apakah kita harus diam atau kita harus kritis? Tentunya kita harus kritis dong tentang negara kita. Kita adalah penerus bangsa kita. Kita generasi harapan, generasi muda kita. Oleh sebab itu, saya akan mewawancarai pembicara mengenai korupsi. Baiklah, kali ini saya sudah bersama dengan co-founder Serum Pemuda, yaitu salah satu organisasi anak muda yang ada di Sumatera Barat. Baik, saudara, saya ingin mewawancari saudara mengenai korupsi. Saya ingin menanyakan pertanyaan pertama. Apakah menurut saudara, korupsi itu hanya berupa uang atau ada lainnya? Kalau menurut saya, korupsi itu tidak hanya berupa uang. Uang mungkin salah satu yang mayoritas yang kita temukan di masyarakat sekarang bentuk korupsi. Tapi banyak hal yang terjadi di korupsi, bisa jadi seperti menjanjikan jabatan, terus ada lagi memberikan benda atau barang lain kepada orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi gitu. Oke, jadi menurut saudara itu korupsi tidak hanya berupa uang, tapi banyak hal lainnya. Ya, benar. Oke, baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Saya ingin menanyakan kepada saudara, bagaimana sih kiat-kiat kita sebagai pemuda harapan bangsa agar tidak terkecimpung ke dunia korupsi tersebut? Oke, sebenarnya untuk mengatasi korupsi itu ada 3 cara. Yang pertama itu adalah preventif, yaitu pemerintah itu melakukan adanya pendekatan melalui ekonomi dan bisnis. Bagaimana kiat-kiat melalui ekonomi dan bisnis mencegah korupsi, termasuk kayak pengelolaan sistemnya. Terus yang kedua itu adalah represif. Represif ini adalah pendekatan ke masyarakat, tapi dengan cara yang lebih khusus, yaitu dalam segi hukum. Ada berupa penyelidikan, hukuman, sanksi yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, dan ini merupakan hal yang sangat menarik untuk digali lagi, yaitu adalah edukatif. Edukatif di sini kita bisa melalui cultural approach atau pendekatan melalui kebudayaan. Misalkan di Minang kita tidak pernah diajarkan untuk korupsi. Kita diajarkan untuk berbagi tapi tidak untuk korupsi, seperti itu. Terus melalui pendidikan formal di sekolah, mungkin bisa adanya dengan pendidikan anti korupsi, seperti itu. Kemudian kita bisa mendapatkan akses informasi dari penggiat anti korupsi gitu. Bagaimana sih seharusnya kita sebagai anak muda bisa mengatasi korupsi supaya kita itu nggak ikut korupsi gitu. Mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang lebih menarik. Mungkin kita sejak dini sudah diajarkan untuk bersikap jujur, terus bersih gitu. Oke, baik, sekian sangat luar biasa ya wawancara yang dari co-founder Serum Pemuda. Oke, terima kasih saudara Anggar.
Di sini saya akan menanyakan sesuatu tentang korupsi kepada Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zamil Ziptumori, pimpinan DPRD Kota Sibolga dari fraksi Golkar. Di saat ini memang lagi banyak-banyaknya para pejabat korupsi, kemudian penyalahgunaan kewenangan, menerima sesuatu imbalan, dan tentunya para penonton sekalian, mengapa sih pejabat banyak melakukan korupsi? Sebenarnya dengan sistem yang ada itu mempengaruhi para pejabat itu menciptakan peluang untuk korupsi. Kalau peluang itu ada dan kemudian sistem daripada masalah korupsi ini tentunya juga peluang-peluang ini tercipta dengan sistem yang ada. Jadi untuk tidak menjadikan pejabat itu menciptakan peluang dalam menciptakan korupsi ini, maka sistem itu kita perbaiki dulu. Jangan sempat ada peluang, ada tempat untuk menciptakan korupsi bagi pejabat. Dan kemudian juga para pemangku kepentingan juga dan memanfaatkan jabatan para pejabat ini jadi peluang menciptakan mereka jadi korupsi. Jadi jangan ada, kita lihat dulu sistem yang ada. Kemudian para pemangku kepentingan juga jangan menciptakan peluang kepada pejabat itu menciptakan korupsi. Jadi selanjutnya adalah juga pejabat ini kuat imannya. Kemudian tuntutan hidup itu misalnya dia hanya perlu mobil 200 cc, tapi dia berkeinginan 250 cc, ada yang menjadi yang lebih mahal, ada Fortuner dan sebagainya, padahal dia bisa pakai Kijang, kemudian Honda, tapi karena kebutuhan gaya hidup sehari-hari menciptakan dia menjadi seorang pejabat yang korupsi. Kemudian dia kehidupan juga keluarga, anak istri juga menentukan para pejabat ini bisa melakukan pejabat. Kalau keluarganya sederhana, permintaan tidak banyak, khayalan tidak banyak, tuntutan hidup juga tidak banyak, juga pejabat itu juga bisa melakukan rem terhadap permohonan dan keinginan dalam kehidupan. Jadi saudaraku, para penonton sekalian, harapan kita yuk kita kurangi beban hidup, kemudian selalu beribadah, kemudian juga sering melihat yang di bawah lah, kehidupan yang di bawah, selalu bersedekah, itu bagian dari mencegah korupsi. Dan kemudian juga harapan kami, yuk kita bersihkan negeri ini dengan keinginan untuk perbaikan yang lebih baik, dan kita lindungi para masyarakat dengan hidup pola sederhana. Salam. Kali ini saya akan menanyakan tentang masalah korupsi kepada teman saya. Pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan adalah, menurut saudara, apakah korupsi di Indonesia sudah melampaui batas kewajarannya? Kalau dilihat dari berbagai peristiwa-peristiwa, apalagi yang baru-baru ini tertangkapnya 2 menteri, itu merupakan tindakan yang sudah melewati batas wajar. Karena menurut saya korupsi di Indonesia ini telah merambah bahkan ke tingkat daerah dan tingkat bawah. Banyak kita temukan kepala daerah dan para kepala daerah, semua menteri agama pun juga tertangkap kasus korupsi. Jadi menurut saya memang tingkat korupsi di Indonesia ini telah mencapai batas kewajaran. Lalu apakah hukum di Indonesia ini sudah tegas mengenai tentang korupsi tersebut? Mengenai hukum dan tuntutan mengenai korupsi, kalau seandainya hukum dilaksanakan telah tegas, mungkin tidak akan ada lagi korupsi yang terjadi di Indonesia ini. Meskipun banyak kita temui bahwa para koruptor atau mantan koruptor tersebut masih bisa melenggang bebas ke sana kemari, atau misalkan kasus Joko Chandra itu dia hanya dituntut 2 tahun penjara, sedangkan prosesnya saja sudah berlangsung secara lama. Apakah tidak ada solusi mengenai tentang korupsi yang berada di Indonesia?
untuk mengenai solusi, mungkin pernah diajukan itu adanya tindakan hukum mati, tapi faktanya kita lihat Cina yang menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Bahkan hampir tiap minggu mereka membunuh orang para koruptor. Tapi masih ada saja kasus-kasus korupsi ditemui. Sedangkan negara Skandinavia yang sudah merupakan nol korupsinya, mereka tidak menerapkan hukuman mati. Pun korupsi tidak ada di negara tersebut. Negara tersebut bebas dari angka korupsi. Jadi masih sulit bagi kita untuk menemukan hukum yang tepat, karena ketika suatu kebijakan diambil cukup tegas atau ekstrim, dianggap sebagai melanggar HAM, dan jika tidak ditindak secara tegas atau diberikan dengan hukum yang berlaku saat ini, masih banyak dari elemen masyarakat yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap hukum yang berlaku. Dan kalau menurut saya, solusi yang dilakukan yang terbaik itu adalah memang itu dengan membentuk karakter dan mental dari awal, sebelum para koruptor atau para politisi yang terjerat koruptor itu melakukan tindak korupsi tersebut. Mereka harus mempunyai mental dan karakter yang baik. Itulah gunanya revolusi mental yang dilakukan oleh program pemerintah. Meskipun pada dasarnya program ini sudah setengah berjalan, namun belum menunjukkan hasil yang baik. Tapi saya percaya bahwa jika gerakan ini dilakukan dengan serius dan secara serentak, dimulai dari elemen pendidikan tingkat terbawah, itu mungkin bisa jadi solusi yang terbaik. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Farhan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menanyakan pertanyaan mengenai korupsi, yaitu bagaimana sih tanggapan Anda sebagai generasi milenial mengenai korupsi yang merajalela? Baiklah, saya Indah Yonda akan menjawab pertanyaan dari Salsa. Menurut saya, pada prinsipnya korupsi di Indonesia merupakan salah satu perbuatan untuk memenuhi kebutuhan, untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini dilakukan dengan cara tidak baik seperti penyuapan, pemerasan, percobaan, kecurangan, atau gratifikasi lainnya. Selain itu, menurut saya, jika dilihat di Indonesia, korupsi merupakan salah satu permasalahan atau persoalan yang terjadi yang tidak dapat ditanggulangi. Selain itu, korupsi di Indonesia merupakan suatu kebiasaan yang tidak dapat ditanggulangi atau dapat dikatakan sebagai way to live. Baiklah, menurut saya, tindakan pidana korupsi ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Yang dimana di dalam peraturan tersebut terdapat sanksi atau hukuman yang diberikan kepada para pelaku korupsi. Selain itu, di dalam peraturan tersebut juga terdapat beberapa macam kasus korupsi seperti pemerasan, penyuapan, kecurangan, percobaan, gratifikasi, dan lain sebagainya. Saya sebagai jurusan sastra Inggris tidak terlalu memahami begitu dalam tentang undang-undang atau tentang peraturan terhadap korupsi tersebut. Apa sih upaya yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda dan berstatuskan manusia ini? Baiklah, upaya yang dapat kita lakukan untuk penanggulangan korupsi tersebut sebagai generasi milenial, contohnya saja seperti menciptakan lingkungan bebas anti korupsi di area kampus. Kedua, memberikan pendidikan kepada masyarakat luas bahwasanya korupsi itu berbahaya. Dan terakhir, memberikan pendidikan lebih kepada mahasiswa bahwa korupsi tersebut berbahaya, supaya mahasiswa tersebut tidak terjerumus ke dalam lingkup korupsi tersebut. Hanya itu yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan Sasa. Terima kasih kepada Indah yang telah membantu saya dalam melaksanakan wawancara ini. Dan sekian hasil dari wawancara saya pada kesempatan kali ini. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan wawancara dengan Indah saya bernama. Di sini saya akan menanyakan, yaitu pertanyaannya, jika kita bandingkan dengan korupsi di negara lain, apa penyebab maraknya korupsi? Menurut saya, sebab maraknya korupsi di Indonesia itu karena tidak tegasnya aparatur negara yang menindak para koruptor tersebut. Dan apakah bisa Anda jelaskan apakah status hukum yang paling
bangsa ini masih merajalelanya, mungkin karena undang-undang tentang korupsi yang masih lemah dan tidak kuat, sehingga para pelaku-pelaku korupsi masih berani atau melakukan korupsi tersebut dan tidak ada efek-jerah yang ke depannya. Baik Pak, dari sepengetahuan Bapak, apa saja upaya pencegahan kasus korupsi untuk memberantas kasus korupsi yang ada di Indonesia ini Pak? Jadi untuk memberantasnya kita upayakan melakukan kembali berbagai undang-undang yang mempersempit peluang korupsi, serta menentukan lagi lembaga yang diperlukan untuk mencegah korupsi, misalnya Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara atau KPKPN, dan sistem pendidikan aparat yang adil dan terbuka. Selanjutnya, dan meningkatkan kualitas kerja berbagai lembaga independen masyarakat hingga penyelenggara negara tersebut. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Yang dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini ingin mewawancarai seseorang yang nantinya akan saya wawancari dengan 2 pertanyaan, yaitu pertanyaan tentang seputaran korupsi. Baiklah, di sebelah saya sudah ada narasumber yang akan kita tanyakan seputar korupsi. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Gini Pak, saya ingin menanyakan seputar korupsi dengan Bapak. Ya, silakan. Yaitu pertanyaan nanti ada 2 macam Pak. Ada 2 ya? Iya. Oke. Nah, baik, ya, saya akan bacakan pertanyaan yang pertama ya Pak. Nah, pertanyaan pertama, menurut Bapak bagaimana hukum bagi koruptor di Indonesia? Apakah sudah sebanding dengan perbuatannya? Kalau menurut saya ya, kalau hukum tentang koruptor, kalau menurut undang-undang itu sudah itu nggak masalah, itu udah bagus lah. Tinggal di penerapannya aja lagi kalau menurut saya, di mana kebanyakan yang sedikit kita sayangkan cenderung belum terlalu adil dalam penerapannya, karena di sini kita banyak melihat praktik di lapangan itu hukuman koruptor lebih ringan gitu, terlihat ringan. Padahal kan kalau yang kita lihat korupsi dengan pencurian itu lebih berbahaya korupsinya, karena kan kalau korupsi itu termasuk ke extraordinary crime. Jadi itu tuh tingkat kerugiannya atau dampaknya lebih besar. Tapi yang kita lihat pada peraturannya, pada penerapannya, malah ada yang kasus pencurian hukumannya lebih ringan, lebih tinggi dibandingkan kasus korupsi. Padahal harusnya korupsi yang lebih tinggi gitu kan. Ini kalau kita lihat dari pencurian. Tapi kalau kita lihat dari korupsi, ada yang orang korupsinya hanya puluhan juta, dengan orang yang korupsinya itu hingga triliunan. Ada yang dia hukuman yang korupsi triliunan itu lebih ringan hukumannya dibandingkan yang puluhan juta. Nah, di situ yang saya rasa yang belum adilnya. Kalau diterapkan secara adil, ya mungkin itu bakalan bagus lah sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, itu kalau menurut saya lebih ke situ sih. Jadi kalau dapat pelaku korupsi ini setimpal dengan yang jumlah dia lakukan gitu ya Pak? Iya, lebih misalnya ya nggak sebanding dong. Masa kita korupsi yang puluhan juta dengan korupsi 1 miliar hukumannya sama, atau yang 1 miliar lebih ringan dibanding puluhan juta kan? Nah, lebih di situ ya, lebih kalau ya lebih adil gitu kalau dalam penerapannya seharusnya. Cuman sangat disayangkan beberapa hukuman itu yang tidak sesuai atau tidak sebanding yang saya lihat gitu. Nah, Pak, ini langsungnya masuk ke pertanyaan yang kedua Pak. Yang kedua, menurut Bapak apa saja hal yang dapat menyebabkan pelaku korupsi jerah? Kalau menurut pandangan saya, ya yang dapat menyebabkan pelaku korupsi itu jerah ya adil gitu.
hukumannya ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana semakin tinggi dia melakukan korupsi ya aturan lebih tinggi juga tuntutannya. Jangan disamakan lah yang orang korupsi yang puluhan juta atau 2 juta, 3 juta, 4 juta dengan hukum orang korupsi 1 triliun. Salah satunya lagi yang dapat memberikan efek jera itu ya dengan cara memiskinkan para koruptor itu, dimana dengan cara ya diambil lah aset-aset miliknya, diambil oleh negara atau gimana gitu kan. Jadi dengan itu mereka berpikir 2 kali, karena dalam mindset mereka jika mereka melakukan korupsi ini dan ketahuan, mereka bakalan jatuh miskin. Jadi ketika di dalam penjara maupun bebas nanti, mereka nggak ada penghasilan apa-apa, dan mereka juga mikir ketika di dalam anak, istri dan orang tuanya bagaimana keadaannya, mau makan apa gitu. Kalau dia tidak dimiskinkan, dia anggap saja dia korupsi 3 triliun, hukuman 3 tahun. Dia nggak mikir, ya nggak takut lah gitu, soalnya anak, istri dan keluarganya masih tetap makan walaupun di dalam. Contoh ini, kalau dia tidak dimiskinkan, dia korupsi 3 triliun, hukuman 3 tahun, itu kan seperti pekerjaan alternatif bagi mereka ya, secara kasar lah kita ngomong gitu kan. Karena anggap saja kita kerja di sebuah perusahaan, gaji dengan 7 juta. Gaji 7 juta selama 3 tahun, apa terkumpul duit 1 triliun, 3 triliun? Kan enggak. Nah, mereka kalau korupsi 3 triliun, hukuman 3 tahun, kan nggak rugi bagi mereka walaupun dia di penjara. Dia sudah dapetin uang 1 triliun atau 3 triliun. Nah, untuk tabungan dia misalnya kan, aset-asetnya di perusahaan dan sebagainya, kalau dia ada perusahaan tetap berjalan. Jadi nggak ada yang ditakutin. Anak istri tetap makan di dalam. Anggap saja dia selama 3 tahun di dalam penjara itu, dia ya pengganti bekerja. Dengan bekerja 3 tahun di dalam itu, ya walaupun kebebasannya, hak untuk kebebasan untuk melakukan aktivitas di luar itu tidak ada selain di dalam itu. Tapi bagi mereka 3 tahun dengan pendapatan 1-3 triliun kan sebuah pekerjaan yang tidak terlalu melelahkan dan tidak terlalu bagaimana gitu kan. Nah, itulah yang menyebabkan efek jera. Kalau tidak dilakukan itu ya mereka tidak akan jera, malah mereka ya udahlah, kalau ketangkep pun kita masih tetap aset ada, anak istri tetap makan katanya. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun aja nggak masalah bagi mereka ya. Kita kerja selama 5 tahun aja belum tentu dapat penghasilan segitu gitu kan. Jadi dengan cara dimiskinkan itu yang paling relevan kelihatannya yang diberikan kepada koruptor gitu. Jadi semua harta yang dia miliki itu diambil semuanya, Bang. Kalau bagusnya gitu menurut saya, tapi entah bisa dipraktikkan entah atau tidak, itu kan orang yang mengerti tentang hukum yang lebih tahu. Kalau saya ya sebagai orang awam tentang hukum, pandangan saya atau menurut saya hal itulah yang paling cocok. Karena kalau dengan hukuman pidana itu tuh nggak akan bikin orang jerah. Yang bikin orang jerah tuh ketika orang yang disayang mereka itu mengalami dampak dari perbuatannya. Kalau dampaknya untuk dirinya sendiri, orang nggak akan jerah. Jadi berarti kalau asetnya semuanya diambil, setelah dia keluar dari penjara, dia mau memulai usaha seperti apa lagi itu, jadi dia bingung itu ya, Pak? Ya kalau kita lihat itu ya bingung. Tapi selain itu, kalau kita lihat lebih dekat lagi, itu kan lebih jauhnya. Kalau kita lihat lebih dekat lagi, ketika dia di penjara, ke asetnya sudah tidak ada sebagainya, dia mikir dia di dalam penjara, anak istrinya di luar mau makan apa juga nggak tahu. Kalau dia di luar kan dia bisa cari makan untuk anak istrinya. Ini dia udah di dalam, anak istri di luar nggak tahu makan apa. Nah, itu kan yang bikin mereka lebih takut. Jadi secara psikologis mereka itu lebih ada rasa takut untuk melakukan itu, karena kebiasaan orang itu lebih mengkhawatirkan orang yang dicintainya terpuruk dibandingkan dirinya gitu. Nah, itu kalau tindak pidana kan lebih ke dirinya yang dampak. Tapi kalau dia dimiskinkan ya keluarganya, kalau dia sudah menikah ya keluarganya nanti. Ya kan? Nah, jadi itu lebih efek ke situ, lebih bagus ya lebih dimiskinkan itu. Salah satunya memang tindak pidana tetap.
Nah, tapi dimiskinkan itu juga salah satu hukuman alternatif bagi mereka biar mereka jerah. Jika tidak dilakukan itu ya gitulah sampai entah kapan dengan hukuman seperti itu. Jadi orang berlomba-lomba kalau bisa. Ya udahlah kalau dihukum sekian tahun itu ngapain kita korupsi yang sedikit-sedikit? Kepalang aja lah korupsi yang banyak, katanya kan korupsi yang banyak nanti disimpan entah di mana, di penjara pun nggak masalah, duit itu aman, keluarga aman, makan daripada kita kerja gitu. Belum tentu kita bisa ngumpulin sebanyak itu. Nah itulah pandangan-pandangan yang bisa mereka pikirkan sehingga mereka nggak takut untuk korupsi. Itu kalau pandangan saya sih sebagai yang orang nggak ngerti hukum, yang dari yang saya lihat selama ini ya itu tergantung. Kalau menurut orang salah pandangan saya minta maaf gitu kan, karena ya pemikiran saya sebatas itu sebagai orang awam yang tidak ngerti tentang hukum, tidak ngerti tentang peraturan perundang-undangan gitu. Oh gitu ya Pak. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pendapat Bapak yang mana tadi telah saya ajukan 2 pertanyaan seputar korupsi. Ya. Saya ucapkan kembali terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak yang mana telah mau saya wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil wawancara saya dengan narasumber saya tersebut, yang dimana tadi saya memberi 2 pertanyaan tentang korupsi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan hasil saya tadi dengan narasumber saya tersebut. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.